Jepang memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Swedia. Pada laga terakhir grup F, pertandingan yang berlangsung di Dallas ini menjadi duel penentuan dua tim yang sama-sama mengincar tiket fase gugur. Setelah babak pertama berjalan cukup hati-hati, Samurai Biru akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-56 lewat penyelesaian Daizen Maeda setelah skema serangan cepat yang rapi. Namun keunggulan Jepang hanya bertahan 6 menit karena Anthony Elanga membalas lewat tendangan keras yang gagal diantisipasi Zion Suzuki. Hasil imbang ini membuat Jepang finish sebagai runner-up grup F dengan 5 poin di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup, sementara Swedia mengumpulkan 4 poin dan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Menariknya, Jepang kini sudah ditunggu Brasil di babak 32 besar. Tantangan berat bagi pasukan Hajime Moriyasu yang masih menjaga rekor tak terkalahkan di fase grup. Mampukah Samurai Biru membuat kejutan saat menghadapi sang 5 kali juara dunia? Belanda menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Oranye sukses menaklukkan Tunisia dengan skor 3-1. Dan memastikan diri finish sebagai juara grup F. Bermain di tengah hujan deras di Kansas City, pasukan Ronald Koeman langsung tampil dominan sejak menit awal. Brian Brobby kembali menjadi pembeda dengan gol ketiganya di turnamen ini, sebelum 2 gol lain yang berawal dari kesalahan lini belakang Tunisia, membuat Belanda semakin nyaman memimpin pertandingan. Tunisia sempat memperkecil ketertinggalan dan mencoba bangkit di babak kedua. Namun rapuhnya pertahanan Elang Kartic membuat mereka kembali kebobolan dan harus mengakhiri Piala Dunia dengan 3 kekalahan beruntun. Kemenangan ini mengantarkan Belanda mengoleksi 7 poin dan keluar sebagai juara grup F. Belanda akan bertemu lawan kuat lainnya, Maroko, di fase gugur. Ini akan menjadi ujian berat bagi pasukan Ronald Koeman. Apakah Oranye mampu melanjutkan langkah mereka menuju gelar juara dunia pertama? Manchester City dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest untuk mendatangkan gelandang Inggris Elliot Anderson. Nilainya mencapai 116 juta pound sterling dan berpotensi menjadi transfer termahal dalam sejarah sepak bola Inggris. Anderson bukan nama yang sejak awal diprediksi bakal memecahkan rekor. 2 tahun lalu, ia masih berjuang mencari menit bermain. Kini, di usia 23 tahun, performanya bersama Forest dan timnas Inggris membuat Manchester City rela mengeluarkan dana fantastis. Transfer ini bahkan melampaui rekor pembelian Jack Grealish senilai 100 juta pound yang sebelumnya menjadi pembelian termahal City. Enzo Maresca ingin memperkuat lini tengah City dan kebutuhan regenerasi skuad. Ini juga menjadi antisipasi jika sang kapten tim Rodri gagal memperpanjang kontraknya bersama City yang berakhir musim depan. Anderson dianggap sebagai proyek jangka panjang yang siap menjadi wajah baru Etihad Stadium. Sang pemain pun dikabarkan sudah menjalani tes medis saat bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Kepindahan Marc Cucurella ke Real Madrid ternyata bukan cuma soal menambah kualitas di sisi kiri pertahanan. Bek asal Spanyol itu bahkan sudah mengirim pesan khusus kepada Vinicius Junior. Cucurella mengaku dirinya siap melakukan pekerjaan kotor demi sang winger Brasil. Ia tidak masalah jika Vinicius lebih fokus menyerang dan tidak terlalu aktif membantu pertahanan. Menurutnya, selama Vinicius bisa terus menentukan pertandingan, dirinya akan mengurus tugas-tugas yang tidak disukai rekan setimnya itu. Pernyataan ini seolah menggambarkan peran yang diinginkan Real Madrid musim depan. Vinicius tetap menjadi ancaman utama di lini depan, sementara Cucurella menjadi pelindung di sisi kiri lapangan. Bek berusia 27 tahun itu bahkan menyebut Vinicius sebagai pemain yang sangat menentukan dan sudah membuktikan kualitasnya saat membawa Madrid meraih berbagai gelar. Karena itulah, Cucurella rela berkorban demi membuat sang bintang tetap segar dan berbahaya di depan gawang lawan. Kini, dengan Jose Mourinho membangun era baru di Santiago Bernabeu, kombinasi Vinicius dan Cucurella di sisi kiri bisa menjadi salah satu duet paling menarik di Eropa musim depan. Arsenal kembali membuat kejutan di bursa transfer musim panas. Setelah meraih gelar Liga Inggris, kini The Gunners dikabarkan mulai memperkuat skuad mereka dengan mendekati kapten Newcastle United,
Bruno Guimaraes. Menurut sejumlah laporan di Inggris, Arsenal telah membuka komunikasi dengan perwakilan gelandang asal Brasil tersebut. Mikel Arteta disebut ingin menambah kualitas dan pengalaman di lini tengah demi mempertahankan persaingan gelar Liga Inggris musim depan. Bruno sendiri bukan nama sembarangan. Sejak bergabung dengan Newcastle, pemain berusia 28 tahun itu menjelma menjadi motor permainan The Magpie, sekaligus dipercaya mengenakan ban kapten. Musim lalu, ia mencatatkan 9 gol di Premier League dan menjadi salah satu gelandang paling konsisten di Inggris. Namun, misi Arsenal dipastikan tidak akan mudah. Newcastle dikabarkan belum memiliki keinginan untuk melepas sang kapten dan siap menolak tawaran yang datang. Klub asal Tyneside itu masih menganggap Bruno sebagai pusat proyek mereka di masa depan. Jika transfer ini bisa terwujud, maka Arsenal akan mendapatkan sosok gelandang komplit yang mampu bertahan, mengatur tempo, sekaligus membantu serangan. Harry Maguire akhirnya mengungkap unek-uneknya terhadap mantan pelatih Manchester United, Ruben Amorim. Bukan soal taktik, bukan soal formasi, melainkan tentang Kobbie Mainoo. Menurut Maguire, jika Amorim bertahan lebih lama di Old Trafford, Mainoo bisa saja meninggalkan Manchester United. Sebuah keputusan yang menurut sang bek senior akan menjadi kesalahan besar. Di bawah Amorim, Mainoo memang sempat kehilangan tempat. Sang gelandang muda kesulitan mendapatkan menit bermain dan perlahan tersisih dari skuad utama. Namun semuanya berubah ketika Michael Carrick datang. Mainoo kembali dipercaya, tampil konsisten, bahkan akhirnya menandatangani kontrak baru hingga 2031. Maguire sendiri sebenarnya tetap menghormati Amorim. Ia mengakui pelatih asal Portugal itu memiliki ide yang bagus. Hanya saja, menurutnya, ide tersebut tidak berjalan di Manchester United. Kini, Mainoo kembali menjadi salah satu masa depan setan merah. Dan mungkin, jika keadaan sedikit berbeda beberapa bulan lalu, Manchester United sudah kehilangan salah satu berlian terbaik yang mereka miliki. Chelsea kembali bergerak di bursa transfer musim panas. Setelah memburu sejumlah pemain muda, kini The Blues dikabarkan mengincar bek Como, Jacobo Ramon. Bek asal Spanyol berusia 21 tahun itu tampil impresif bersama Como musim lalu. Penampilannya di Serie A membuat namanya masuk radar sejumlah klub besar Eropa, dan Chelsea menjadi tim terbaru yang menunjukkan ketertarikan. Langkah ini tak lepas dari proyek besar yang sedang dibangun Chelsea di bawah Xabi Alonso. Klub asal London tersebut memang tengah melakukan perombakan di lini belakang demi meningkatkan kualitas skuad untuk musim depan. Selain memburu beberapa bek lain, Chelsea melihat Jacobo Ramon sebagai investasi jangka panjang yang memiliki potensi besar. Menariknya, Ramon baru bergabung dengan Como dan langsung berkembang pesat di bawah asuhan Cesc Fabregas. Kemampuannya membaca permainan, ketenangan saat menguasai bola, serta fleksibilitas bermain di lini pertahanan menjadi nilai lebih yang membuat Chelsea kepincut. Namun transfer ini dipastikan tidak akan mudah. Como tentu tak ingin kehilangan salah satu aset terbaiknya, terlebih setelah klub Italia tersebut juga tengah membangun proyek ambisius untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Kabar mengejutkan datang dari timnas Argentina jelang laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026. Lionel Scaloni memastikan bahwa Lionel Messi tidak akan menjadi starter saat La Albiceleste menghadapi Yordania. Keputusan ini cukup mengejutkan. Pasalnya, Messi sedang berada dalam performa luar biasa setelah mencetak seluruh 5 gol Argentina di 2 pertandingan sebelumnya. Namun, Argentina sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup, sehingga Scaloni memilih melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran para pemainnya, utamanya Messi, yang sudah tampil 180 menit bersama Argentina. Dalam konferensi pers, Scaloni secara tegas mengatakan, Leo akan memulai pertandingan dari bangku cadangan dan akan masuk sedikit lebih lambat. Sang pelatih juga menegaskan bahwa pemain yang diturunkan bukanlah tim lapis kedua, melainkan para pemain yang memang layak mendapatkan kesempatan. Keputusan ini juga diyakini sebagai langkah untuk menjaga kondisi Messi yang kini berusia 39 tahun. Mengingat Argentina akan menghadapi fase gugur yang jauh lebih berat dalam beberapa hari ke depan.